Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, ini adalah video lanjutan dari yang kemarin Mbak ya, yang mana diperbaiki layar sentuhnya sudah berfungsi. Setelah saya dapatkan kodenya, rupanya setelah saya kalibrasi seperti berikut ya, tidak sempurna. Sebenarnya masih bisa dipakai Mbak, sebenarnya masih bisa dipakai untuk layar ini, cuman beliau menginformasikan untuk mengganti saja layarnya. Oke Mbak, kita untuk cara bongkarnya di video sebelumnya Mbak ya, di video sebelumnya untuk cara bongkarnya kira-kira seperti itu Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka baterainya. Sudah enak Mbak ya, karena memang pernah dibuka ya. Untuk yang mau melihat sesi pembongkaran bisa dilihat di video pertama Mbak ya. Ini untuk mengurangi durasi video juga saya sedikit percepat Mbak, tapi waktunya mungkin juga lumayan lama Mbak ya, karena di sini saya akan mencoba membongkar layar ini, yang mana termasuk lumayan kuat Mbak, lemnya ini Mbak termasuk lumayan kuat, yang mana akan saya buka dan mudah-mudahan nanti dalam pembongkaran tidak rusak Mbak ya. Karena di sini kalau nanti beliau menghibahkan ke saya yang bekasnya, bisa kita pakai untuk tes-tes Mbak, untuk ngetes handphone yang mungkin kasusnya ngeblank atau gimana Mbak ya. Oke Mbak, kita seperti biasa pakai media kain, air dan setrika Mbak ya. Tapi di sini saya akui Mbak ya, untuk lemnya ini lumayan Mbak, benar-benar sangat Mbak, sangat kuat lemnya Mbak. Sudah saya setrika itu lumayan lama Mbak, ini video sedikit saya percepat Mbak ya. Saya setrika itu lumayan lama, tapi lemnya tuh kayak ndak leleh, kira-kira seperti itu Mbak. Lem layarnya itu kayak tidak leleh, kira-kira seperti itu. Ada pelapisnya Mbak untuk layarnya. Sangat kesusahan di sini Mbak. Di sini saya mencoba dengan media catok, apakah bisa dengan mencatok, tapi saya ulang lagi. Saya setrika, saya beri air sedikit. Alasan tujuan kenapa kok diberi air, supaya begini Mbak, panasnya itu tidak langsung menerpa layar. Memang sudah terlindungi sama kain, tapi dengan adanya air nanti akan menjadi apa Mbak ya, sedikit penyelamat, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, saya menggunakan alat lama ini, apakah bisa? Luar biasa Mbak. Sangat luar biasa lemnya Samsung A32 Mbak. Tapi di sini saya tidak putus asa Mbak ya, biar sambil dengan catok pun tidak bisa Mbak. Saya punya catok dua begitu Mbak, tapi tidak saya pakai, malah ribet. Yang satu posisinya baru, malah belum pernah dipakai.
Oke mbak, kita cari selanya terpaksa pakai pisau mbak ya, pakai pisau khusus untuk membuat sedikit sela-sela. Nah setelah ada sela sedikit, nah kita coba pancing lagi mbak, karena ini rawan pecah mbak ya, ini rawan pecah untuk layar ini. Setelah itu kita masukkan plastik tipis mbak untuk membukanya. Di sini harus pakai perasaan mbak ya untuk membuka layar ini. Di sini sebenarnya bisa saya buka kasar, cereng. Tapi begini mbak, kalau kita hati-hati begini mbak, insya Allah frame-framenya itu tidak pecah atau tidak retak atau tidak bengkok. Karena kalau kita buka dengan kasar mbak, itu framenya itu bisa rusak juga, kira-kira seperti itu mbak. Jadi di sini saya sedikit tambah thinner mbak, thinner atau 4WD mbak ya, tapi jangan banyak-banyak mbak. Kalau mau ikutan praktek jangan banyak-banyak, nanti malah masuk ke dalam layar, malah layarnya berbintik atau mungkin ada pulaunya. Coba kita buka perlahan, apakah sukses untuk proses pembongkaran dengan cara seperti ini, untuk metode seperti ini ya. Ya, sudah ada celah sedikit. Nanti setelah itu di bagian bawah mbak, nanti kita bantu dengan blower, tapi bukan blower mbak ya, bukan blowernya, ada blower khusus kayak semacam blowernya rambut untuk pengering rambut mbak, tapi biasa dipakai di di tempat penjual stiker, yang mana fungsinya untuk memasang stiker mbak ya. Kita buka perlahan, tidak usah tergesa-gesa, sambil kita taruh sedikit cairan supaya dengan bertujuan nanti jika diberikan atau diolesi sedikit cairan, nanti kan itu ada lemnya mbah, jadi lemnya sedikit sedikit terlumasi, jadi sedikit enak lah dibuka, jadi mudah dibuka, kira-kira seperti itu mbak. Bisa dilihat mbak, di situ ada kamera juga ya, hati-hati kalau memberikan cairan nanti bisa terkena di kamera sensor. Mbak, di bagian bawah kita memerlukan blower. Di sini saya belikan blower ini 850 watt kalau tidak salah ini mbak. Kita blower tapi juga tidak terlalu lama, jangan juga terlalu lama mbak, nanti rusak nanti LCD nya. Tapi seandainya pun rusak tidak ada masalah mbak ya, karena kan ini LCD mau diganti begitu mbak. Cuma yang jadi masalah ini PR untuk saya, bagaimana cara membuka handphone ini supaya layarnya itu tidak rusak begitu loh mbak. Apakah bisa begitu loh dengan metode seperti ini? Ini layarnya sangat tipis mbak, tipis. AMOLED kan tipis mbak. Buka pelan-pelan, terbuka mbak, sip. Bisa dilihat mbak, itu ada kamera sensor ya, ada sensor kameranya, bisa dilihat itu. Di situ untuk sensor sidik jari ya fungsinya. Nah, kira-kira seperti itu mbak. Saya penasaran mbak, coba kita pasang apakah LCD-nya menyala ya setelah kita buka dengan menggunakan setrika. Bisa dilihat mbak, lemnya rata mbak. Lemnya itu bisa dilihat luar biasa, memang lemnya di tengah-tengah itu lumayan, tapi nanti dalam proses pemasangan mungkin yang tengah tidak saya kasih lem mbak ya. Cukup di pinggir saja. Nah, kita coba nyalakan apakah menyala. Kalau setelah dibongkar, kalau nyala ya alhamdulillah mbak, nanti bisa untuk dipakai ngetes ya untuk kasus-kasus backlight atau
blank atau apanya, mungkin jalur-jalur IC lampu bisa kita pakai untuk memperbaiki Mbah, karena kalau ada HP ngeblank ini LCD nya atau bukan yang rusak kan kita tidak tahu Mbah. Terus yang jadi masalah bagaimana kalau kita harus membeli baru, pasti kan ini baru harganya mahal, cari yang biasa ndak ada loh Mbah. Oh ya, oke Mbah, kita coba tes kalibrasi. Masih tetap tidak mau Mbah, tidak mau, berarti memang kesimpulannya harus ganti Mbah. Untuk harga harga LCD untuk yang ini saya cari, beliau sebenarnya mintanya yang biasa Mbah, beliau itu mintanya yang biasa, cuma saya cari yang biasa ndak ada Mbah, ndak ada yang biasa, terpaksa ya harus beli yang ori, kira-kira seperti itu Mbah. Oke Mbah, kita buka dulu pelapis-pelapisnya, karena ada pelapis-pelapisnya. Ingat Mbah, ada pelapis juga ada plastik pelapis juga di sensor kamera, di sensor sidik jari itu ada plastiknya juga, jadi harus kita buka. Jangan sampai tidak dibuka Mbah ya, jangan sampai tidak dibuka, kita harus buka juga. Plastik bening Mbah, plastik bening itu kita buka dulu. Terutama perhatikan ada yang di sensor sidik jari itu juga ada plastiknya Mbah, tapi kebetulan sudah saya buka tadi Mbah ya, tadi sudah saya buka jadi sudah tidak ada. Kita buka dulu plastik pelapisnya Mbah, supaya nanti tidak naik untuk posisi layarnya. Mbah, kita pasang untuk layarnya ya. Untuk metode pemasangan seperti biasa Mbah ya, saya tidak mau gegabah. Ini LCD harganya mahal Mbah, dan saya tidak mau saya lem terlebih dahulu LCD nya, terus nanti setelah kita pasang baut lari, mungkin bingkang atau apa, tulang atau framenya kita pasang. Setelah kita lem LCD nya dulu, terus kita pasang frame, kita baut, terakhir lari untuk dalam artian apa ya, semacam kalau kita pasang frame terus kita kuatkan begitu Mbak toh, kita kencangkan bautnya, itu kan apa ya, ada beberapa yang mungkin apa ya, melakukan proses presisi, yang mana kalau tulang bingkang itu atau ada frame yang bermasalah, nanti bisa ketarik untuk LCD nya Mbah. Jadi saya di sini memasang LCD di bagian akhir saja. Jadi nanti LCD tidak ikut ketarik baut, dalam artian ngikut begitu loh. Kalau ada yang longgar atau yang renggang, mungkin nanti bisa kita tambahi lem agak sedikit banyak Mbak, supaya di sini intinya begini, tujuannya di sini memperkecil risiko. Satu, risiko dalam pemasangan baut. Kalau seperti begini Mbak, kalau tulang pinggang atau anu kan agak ngikut begitu loh. Kalau sudah dipasang LCD nya, terus sudah dilem LCD nya, terus kita pasang baut, otomatis pada saat mungkin tulang atau frame mengalami bengkok atau apa, sedikit ketarik, yang jadi masalah nanti efeknya ke layar sentuh Mbak, biasanya seperti itu. Satu di situ. Kedua, di saat kita sudah mengelem layarnya, kita sudah lem layarnya, satu itu. Kedua, waktu memasang frame ini Mbak, kita kan susah Mbak, dalam arti kita harus menekan begitu loh. Kita menekan, tangan kita dalam menekan bagaimana, ndak ada standnya, jadi mau tidak mau tangan kita menekan sambil menekan layar begitu. Dari situ kan posisi layar kan tertekan Mbak. Tapi dengan cara seperti ini, insya Allah layar sama sekali tidak akan tertekan. Tidak, dari posisi keluar dari toko kita pasang tidak akan tertekan, tidak mengalami kena tekanan begitu loh. Paling nanti tekanan terakhir karet 3 biji saja Mbak ya.
itu pun tidak apa Mbak ya, bukan suatu tekanan yang kuat. Itu kan karet itu cuman supaya apa Mbak ya, tidak lari saja, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kita pasang seperti ini supaya aman, karena di beberapa kasus kalau kita pasang umpamanya tulang bingkang ada sedikit mengalami kebingkangan atau apa, dia tidak akan dalam beberapa kasus tidak akan langsung kelihatan rusaknya Mbak, tapi nanti beberapa hari baru kelihatan. Mungkin layar sentuhnya malfungsi, ada beberapa bagian atau titik tidak fungsi, atau bisa juga bergaris Mbak ya, bisa atau bisa juga nanti bergaris. Di sini saya berikan lem sedikit Mbak, ini masih ada, lemnya ini apa Mbak ya, masih bagus, jadi saya berikan sedikit-sedikit saja supaya nanti ke depan kalau ada yang mau bongkar tidak terlalu susah Mbak ya. Oke Mbak, kita tes, kita pastikan kita kalibrasi dulu sebelum mengelem layar Mbak ya, apakah bagus layarnya yang kita beli. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Dengan menekan bintang pagar kosong, bintang pagar Mbak ya, terus pilih seperti berikut. Kita kalibrasi, pastikan Mbak ya, pastikan bisa keluar dari menu kalibrasi. Karena kalau bisa dilihat langsung keluar ya, karena sukses. Kalau tidak bisa keluar dari menu kalibrasi, bisa dipastikan layar yang baru bermasalah Mbak. Kita tes sensornya Mbak, kita tes sensor sidik jarinya apakah bermasalah atau tidak. Kalaupun ada masalah, kemungkinan di softwarenya Mbak ya. Ada beberapa kasus fingerprint tidak berfungsi gara-gara update software atau error Mbak ya. Jadi bisa di reset, program ulang, atau di downgrade Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Itu untuk tipenya Mbak ya, A325F strip DS. Coba kita lihat untuk versinya, bisa dilihat Mbak ya seperti berikut ya versinya ya, A325F garis miring DS. Kemarin sempat cari Mbak, tapi ada yang KW atau yang biasa, harganya agak sedikit murah, tapi kok enggak sama gitu loh Mbak, enggak sama dengan ini. Fleksibel layarnya tuh terpecah, bercabang begitu loh Mbak, tidak sama. Tidak tahu versi A32 yang bagaimana, saya tidak tahu juga. Oke Mbak, kita proses pengeliman Mbak. Kita coba lem, kita sedikit angkat, terus kita berikan lem Mbak ya, jangan juga diangkat sekali Mbak. Kita sedikit angkat terus kita berikan lem, agak sedikit banyak juga tidak masalah Mbak ya, supaya kuat. Di sini Mbak, sambil lalu Mbak ya, di sini kenapa kok saya selalu di akhir cerita memasang lem ya, karena terus terang sudah banyak sekali ya teman-teman yang datang kemari curhat layarnya sampai nombok 2-3 kali ya, kasihan. Karena beliau masangnya itu bagaimana ya Mbak, dipasang dulu layarnya, dilem, terus setelah itu masang frame, masang tulang atau apa, kan otomatis kena tekanan Mbak. Satu itu kena tekanan dari si tangan kita, dan kedua pada saat memasang baut, lemnya kan sudah kering Mbak, dipasang bautnya otomatis ketarik dia itu Mbak. Jadi nanti ketarik dengan mungkin faktor tulang bingkang atau apa, jadi ketarik ya, yang mana efeknya layar itu kan kaca Mbak ya, tidak boleh kok bengkok, karena nanti efeknya akan ke layar sentuh, mungkin lari atau apa. Yang paling parah Mbak, kalau kasus seperti itu nanti selang 1 minggu biasa kadang layar bergaris secara sendirinya Mbak, padahal tidak pakai, atau dalam artian belum diberikan ke yang punya, jadi sudah tiba-tiba ada garisnya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, sip Mbak ya, aman terkendali buat sahabat dan Mbak semua. Kayaknya sampai di sini ya untuk tips kali ini. Kita kalibrasi ulang Mbak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bagi. Dan khusus buat sahabat muslim, dunianya sudah tua, jadi ya sekedar mengingatkan saja, perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Pangestune Mbah iso nempur sesuk. Ya mudah-mudahan tidak di sana tidak di sini selalu diberi kemudahan Mbah ya, amin amin ya robbal alamin.